punya iman. Dengan memandang muka. Ketika Yakobus mengatakan seperti ini, kebanyakan orang-orang Kristen pada zaman itu seperti apa Bapak Ibu? Coba ayo kita mikirkan. Ketika Yakobus mengatakan jangan punya iman, tapi kamu masih mandang muka. Jangan kamu punya iman. Kamu bilang kamu punya iman, tapi kamu masih membeda-bedakan orang. Jangan kamu bilang kamu itu punya iman kepada Tuhan, tapi kelakuan kamu masih aja kacau balau. Menurut Bapak Ibu, Yakobus ini sebetulnya ketika mengatakan jangan punya iman dengan memandang muka. Menurut Bapak Ibu, kondisi jemaat seperti apa? Menurut Bapak Rison, saya mungkin panggil Pak Rison karena Pak Rison ini dekat dengan saya, jadi biar Pak Rison yang mewakili kita semua. Menurut Bapak, ketika Yakobus mengatakan, hei kamu jangan punya iman ya, imannya itu tapi kamu jangan punya iman yang memandang muka. Jadi kesimpulannya bagaimana Bapak Ibu? Pada waktu itu mungkin terjadi diskriminasi ya. Betul. Diskriminasinya dilakukan oleh orang seperti apa Pak? Orang yang beriman. Betul Pak. Bapak Ibu sadar nggak? Ini ngeri ya. Justru orang-orang yang di dalam gereja itu sendiri, orang-orang yang punya iman itu sendiri, orang-orang yang mengakui bahwa dia pengikut Tuhan, justru mereka itu hidupannya tidak menjadi pemersatu, tapi menjadi pemisah. Dengan cara mereka itu memandang muka. Bukan mereka menyatukan, mereka justru memisahkan. Bukan mereka merangkul semua, tapi mereka memandang muka. Bukan mereka menjadi agen perdamaian, tapi mereka menjadi agen pemisah. Mereka bilang, mereka mengatakan, aku orang Kristen, aku datang ke gereja, aku memiliki iman. Tapi menariknya adalah mereka bukan menjadi agennya Tuhan yang membawa damai, tapi justru mereka menjadi agennya iblis yang memecah belah. Perhatikan nggak Bapak Ibu? Ini menarik Bapak Ibu ya. Perhatikan nggak Bapak Ibu? Ini justru orang-orang yang seperti ini, justru hadir di dalam gereja. Justru orang-orang yang seperti ini, justru mengatakan mereka itu punya iman. Nah Bapak Ibu, ini dia yang sering Bapak Ibu. Nah sekarang menjadi pertanyaannya, pertanyaan refleksi. Di antara kita, adakah kita ketemu orang seperti ini yang mengaku punya iman, tetapi justru bukan menjadi agen Tuhan hidupnya, yang mengakui bahwa dia itu di dalam gereja, tetapi kehidupannya justru menjadi pemecah belah gereja, ada di dalam gereja, justru menjadi pemecah belah. Nah ini dia, orang yang punya iman Pak, betul ya Pak Rison ya, tapi hidupnya masih memandang muka, hidupnya masih membeda-bedakan, hidupnya masih tergantung dengan orang lain, status kondisi orang lain. Nah ini menarik nih Bapak Ibu, apakah kita menemukan orang-orang seperti ini? Atau mungkin orangnya ini adalah kita. Nah, jadi ini menarik nih kata iman di sini Bapak Ibu ya. Pak Yewin, mantap. Terima kasih Pak Yewin sudah hadir. Nah, sekarang nih, kita santai aja Pak Yewin. Jadi, ya saya berani manggil teman-teman yang saya kenal dekat gitu loh. Dan ini. Menurut Pak Yewin, kenapa Yakobus bisa mengatakan begini? Jangan mempunyai iman di dalam kemuliaan. Kenapa dia bilang di dalam kemuliaan? Kenapa harus dikatakan jangan punya iman di dalam kemuliaan Yesus Kristus? Kenapa dia nggak bilang jangan kamu punya iman di dalam keselamatan Yesus Kristus atau di dalam karya Yesus Kristus? Tapi kenapa dia pilih spesifik khusus kemuliaan? Kenapa nggak keselamatan? Pernah nggak Bapak Ibu pikirkan? Iya kan? Kenapa kita nggak mempunyai iman di dalam karya Kristus, di dalam pekerjaan Kristus, di dalam keselamatan Kristus, di dalam apapun? Tapi kenapa secara spesifik dia bilang bukan itu semua, tapi secara spesifik dikatakan jangan kamu punya iman di dalam kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Kenapa kata kemuliaan ini yang saya biru-birukan ini harus muncul Pak Yewin? Coba Pak Yewin, coba bantu kita untuk menganalisa ini sama-sama. Enggak, kita sharing tenang Pak. Sip. Kalau saya, kenapa jangan ada iman di dalam kemuliaan? Karena kemuliaan Tuhan itu sudah puncaknya. Jadi untuk apa kita sudah di dalam kemuliaan kita perlu iman? Iman itu diperlu ketika kita belum mencapai kemuliaan. Kalau saya seperti itu. Dan iman yang dikatakan Yakobus di situ adalah iman, bukan iman ya, iman sebenarnya yang diharapkan Tuhan. Iman tanda kutip ya seperti Pak Philip bilang. Dan kebanyakan begitu banyak orang Kristen bahkan hamba Tuhan. Spesifik hamba Tuhan, saya tanda kutip, minta maaf kalau yang ada hamba Tuhan, sesama hamba Tuhan di sini, karena memang mereka seperti itu, iman mereka itu tidak percaya tanpa melihat sama Tuhan dengan sungguh dan berserah totalis 100%, tetapi mereka masih melihat ini. Contoh, jemaat yang punya sesuatu pasti lebih dihargai, terus mereka masih melihat orang. Mereka kadang masih memakai mindset logika mereka tanpa mengandalkan iman terlebih dahulu. Ini kadang sering terjadi bentrokan antara sains orang yang
pintar, orang yang logika dengan orang yang beriman. Kemarin saya sempat cukup berdebat panjang selama 2 minggu dengan orang yang seperti itu. Mengerti firman tapi sedikit, akhirnya dibantai. Tapi dia tidak mengandalkan Tuhan, tapi ngomong Tuhan, bahkan Tuhan sendiri diabaikan. Nah, kebanyakan iman orang-orang pendeta sekarang seperti itu. Mengatakan Yesus besar, tetapi ketika Natal ngemis-ngemis, itu bagiku bukan seperti itu iman. Oke, mungkin saya akan coba tanya lagi ya Pak Yewin, kalau tidak apa-apa. Saya ingin tanya satu hal. Menurut, itu si Ibu Afnita sudah jawab. Coba lagi. Bagaimana Ibu Afnita, coba jelaskan. Karena hal yang paling lazim bagi orang untuk memandang muka adalah masalah kemuliaan atau status seseorang. Ya, apakah terkait dengan kemuliaan itu, kemuliaan bisa jabatan, kedudukan, bisa harta, bisa penampilan fisik. Nah, itu sesuatu yang di mata dunia dan jasmani dan manusia itu sesuatu yang sifatnya glorious. Padahal sebenarnya di hadapan gloriousnya Allah itu tidak berarti. Jadi compare-nya di situ, kira-kira seperti itu. Nah, betul. Jadi Bapak-Ibu perhatian ya. Perhatian nggak Bapak-Ibu? Makanya gini, Bapak-Ibu perhatian baik-baik. Tidak ada satu kata di dalam Alkitab itu ditulis dengan sia-sia. Nggak ada. Bahkan pemilihan kata, kenapa dia pilih kemuliaan, bukan pilih keselamatan? Kenapa? Karena ada tujuannya. Karena kenapa kita bisa memandang muka? Sekali lagi, karena kita melihat kemuliaan manusia, bukan melihat kemuliaan Tuhan. Nah, itu dia menarik. Kalau kita hanya melihat kemuliaan manusia, kita hanya melihat kekayaan manusia, kita hanya melihat keagungan manusia, kita pasti akan pandang muka. Itu permasalahannya. Sekali lagi, permasalahan orang umat Tuhan adalah memandang kemuliaan manusia, bukan memandang kemuliaan Yesus Kristus. Ketika kita memandang kemuliaan Yesus Kristus yang datang dengan menjadi rupa manusia, mengambil rupa manusia, bahkan mengambil seorang hamba menjadi seorang hamba, kita tidak akan bisa lagi membeda-bedakan. Karena kita memandang hanya kepada Tuhan Yesus Kristus, kemuliaannya. Kita tidak akan bisa membedakan. Aduh, ini orang yang banyak masalah, ini orang yang miskin, ini orang yang susah, ini orang yang hina. Enggak, kita akan kayak gitu. Kenapa? Karena kita hanya memandang kepada Tuhan Yesus Kristus. Tapi kalau kita hanya memandang kepada kemuliaan manusia, ini dia muncul. Memandang muka, pembeda-bedaan. Bapak Ibu perhatiin nggak? Yakobus itu begitu pintar, Bapak Ibu. Ya kan? Jadi setiap kata-kata itu dia sampaikan itu, dia ada maksudnya gitu. Kalau kamu memandang muka, hidupmu nggak beres. Berarti ada masalah. Bagaimana kamu memandang kepada Tuhan? Bagaimana kamu beriman kepada Tuhan? Itu ada masalah. Itu menarik, saudara sekalian. Jadi makanya ini temanya adalah kupas tuntas. Gitu. Jadi setiap kata-kata Bapak Ibu, kita pelajari, kita cari tahu. Kenapa Yakobus berkata demikian? Bukan kita menggali pikiran manusia biasa gitu, tapi kita menggali pikiran Allah, kita menggali pikiran manusia, yaitu Yakobus, tapi bukan pikiran manusia kita gitu. Tapi kita sekali lagi, ini menarik Bapak Ibu, ya kan? Ini dalam sekali gitu. Kenapa harus ada kata glorious, kemuliaan? Karena kita tidak akan bisa hidup kudus di depan Tuhan kalau kita tidak memandang Tuhan. Sekali lagi, kita tidak akan bisa hidup berkenan di depan Tuhan kalau kita tidak memandang Tuhan, dan kita tidak akan bisa hidup menjadi agennya Tuhan, menjadi pendamai kalau kita tidak memandang kepada kemuliaan Tuhan. Itu dia Bapak Ibu. Permasalahannya adalah ketika kita bukan memandang kemuliaan Allah, tapi kita memandang kemuliaan manusia. Itu jadi masalah itu Bapak Ibu. Jadi masalah besar. Betul, nanti ada Pak, betul. Nanti sebetulnya adjektif itu kadang itu bisa berubah menjadi noun gitu. Sesuai dengan penerjemahan Pak, bisa. Dan ini menariknya begini, Bapak Ibu perhatiin nggak? Tuhan Yesus Kristus, 3 kata ini digabungkan, Tuhan Yesus Kristus, betul ya, pernah dengar ya, tapi sekarang menjadi pertanyaannya, sering apa enggak mendengarkan 3 kata ini digabung jadi satu? Tuhan Yesus Kristus. Ya, Gimana Pak Yewin? Dengar nggak? Sering dengar nggak? Jarang. Pak, jarang Pak. Adanya apa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus atau tidak Yesus berubah, Kristus. atau Yesus Kristus, atau Kristus Yesus, ya kan? Ya kan, jadi atau Tuhan Kristus, ya Tuhan Kristus jarang. Nah, sekarang menjadi pertanyaan ini lagi Bapak Ibu. Nah, tebak yuk, bukan tebak sih. Kita coba mendalami pikiran Allah di dalam Yakobus. Ketika Yakobus menulis, menurut Bapak Ibu, kenapa Yakobus harus mengatakan begini panjang? Gelar Yesus, Tuhan Yesus Kristus. Kenapa ya? Kenapa Bapak Ibu harus dikatakan Tuhan Yesus Kristus? Kenapa nggak bilang aja Tuhan Yesus? Atau dibilangnya Yesus Kristus saja cukup? Kenapa Bapak Ibu? Gimana Pak maksudnya itu? Mungkin ke fungsinya, karena Tuhan di situ itu
menunjukkan kepada umat, Yakobus mau supaya ngerti bahwa dialah Tuhan yang telah menyelamatkan kita dari hidup lama dosa, sebenarnya dia membebaskan kita hamba, dan dilihat Tuannya. Tuhan, siapa Tuhan kita? Mungkin namanya ya Yesus. Yesus itu siapa? Ya dialah anak daripada perawan Maria, mana dia firman. Tetapi kemuliaannya, kealahannya itu yang disebut dengan sebagai Kristus. Jadi fungsinya kan berbeda ya di situ ya. Tuhan yang menyelamatkan apa? Walaupun dia satu orang. Fungsinya. Mungkin bagaimana, ada Bapak Ibu yang ingin menambahkan? Coba, mungkin coba, ini Pak. coba. Silakan Pak Stefanus. Reni dulu. Ini silakan. Ya, boleh. Hai Pak Stefanus ya. Nambahin Pak Yuwin Chandra aja. Jadi benar, tadi saya juga mau ngomong gitu. Lord di sini kan memang terjemahan literalnya kan sebenarnya Tuhan sebagai master ya Pak ya. Tapi sebenarnya karena Lord Jesus Christ itu ada ketuhanannya di situ, di Kristusnya. Jadi dia ingin menunjukkan kenapa harus dipakai Lord Jesus Christ untuk menunjukkan kalau kita tuh punya master yang perlu kita tuankan itu hanya Tuhan Yesus Kristus gitu, tidak ada yang lain. Jadi kita nggak boleh partial kepada umat manusia karena Tuhan kita cuma satu, kita semua ini hamba gitu Pak. Seperti itu aja ya. Makasih. Terus Kristusnya gimana? Oh ya, jadi maksudnya Kristusnya tadi menunjukkan ke apa? Ketuhanannya deitinya Yesus. Jadi maksudnya Gitu ya. Tuhan ini bukan cuma sekedar Tuhan manusia, tapi dia adalah Allah, yaitu Mesias. Jadi maksudnya kita udah punya Tuhan yang benar-benar Tuhan yang deity, yang tertinggi gitu loh Pak. Jadi kita nggak boleh partial kepada manusia karena kita semua sama di bawah Tuhan Yesus, kita hamba-hambanya gitu. Gimana Pak Stefanus, silakan Pak. Kalau saya kok melihat Yakobus yang menyadari dirinya sebagai adiknya Tuhan Yesus, tapi dia tahu Yesus Kristus itu Tuhan, sehingga dia secara spesifik memberikan gelar penghormatan kepada keilahiannya, supaya tidak terlalu akrab ya, wah ini kan kakakku Yesus Kristus, tetapi dia bilang Tuhan, sehingga menggarisbawahi bahwa dia adalah hamba, bukan terutama sebagai saudara kandung gitu yang familiar, tetapi menempatkan dirinya pada posisi sebagai hamba dari Yesus Kristus. Kalau saya kok pahamnya begitu Pak. Mungkin Bu Alan, tadi Bu Alan chatting identitas Tuhan Yesus Kristus, maksudnya identitasnya seperti apa Ibu? Maaf, saya masih awam di sini. Oh tidak apa-apa Bu, silakan. Tapi Terima kasih. Ya, tapi yang saya dapat sih ya pada identitasnya sebagai He is God above everything, dan akan kasihnya, bahwa dia Allah yang mengasihi, bahwa dia yang mempunyai, ya itu sih, bahwa kita harus ingat akan hatinya Tuhan gitu. Pada saat kita menghadapi setiap manusia di depan kita ngelihat Tuhan di situ, ada kasih Tuhan di situ, ada identitas Tuhan yang Tuhan inginkan pada manusia itu gitu. Dan kita nggak memandang mereka sebagaimana status mereka, dari apa yang penampakan mereka, dari fisik mereka, dari semua apa yang kelihatan di mata kita gitu. Tapi ada keinginan Tuhan di situ. Ada yang Tuhan, ada Kristus di situ gitu, maksudnya. Karena mereka pun ciptaan Tuhan gitu. Itu sih. Terima kasih Bu. Maaf kalau ya itu sih. Nggak apa-apa Bu, terima kasih Bu. Senang sekali Bu, Ibu bisa bergabung, bisa memberikan suara Ibu gitu. Terima kasih Ibu, kami sangat menghargai. Silakan Pak Roy. Terima kasih Pak Cia. Saya juga sebenarnya sih belum terlalu banyak ilmunya kayak Bapak dan Bapak-Bapak yang lain. Tapi kalau boleh saya berikan pandangan, kenapa disebut Lord Jesus Christ atau Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama itu Lord, ini menunjuk kepada statusnya. Gitu. Jadi status Yesus sebagai Tuhan gitu. Menunjuk juga kepada posisinya. Gitu. Sedangkan Yesus
Yesus ini menunjuk kepada identitasnya sebagai nama yang diberikan Allah secara langsung, seperti yang dikatakan malaikat kepada Maria, hendaklah engkau menamai dia Yesus, karena dia adalah kudus dari anak Allah. Sedangkan Christ ataupun Kristos dalam bahasa Yunani ini menunjuk kepada fungsinya, kepada perannya sebagai Mesias yang datang, yang diurapi, yang datang ke dalam dunia untuk menggenapi seluruh rencana Allah, yaitu karya penebusan. Itu kalau menurut saya sih, Pak Cia. Mohon maaf kalau salah. Wah, mantap, Pak. Mantap. Jadi, sekali lagi, ini dia. Kenapa ditulis ini secara singkat ya? Jadi, secara singkat saya akan pakai istilahnya Ibu Allah. Saya pinjam ya. Tuhan Yesus Kristus. Ini menunjukkan identitas. Gitu. Identitas, betul ya. Jadi, identitas. Identitasnya apa? Tuhan. Ya, Tuhan. Jadi mata gini. Kita harus ingat, kenapa kita itu nggak boleh beda-bedakan orang. Kenapa kita itu nggak boleh, melakukan orang itu secara berbeda-beda. Kenapa kita nggak boleh ada pandang muka? Kenapa Bapak Ibu? Karena Tuhan kita adalah bukan manusia Bapak Ibu. Tuhan kita adalah Yesus. Atasan kita adalah Yesus. Nah, itu menarik. Jadi jangan pernah, itu sekali lagi. Kalau kita memandang manusia, Tuhan kita sebagai manusia, ya kan kita hanya memandang itu. Adanya apa? Kita itu pasti akan ada perbedaan. Nah, makanya tapi kalau kita melihat semuanya kita kaya muda, tua muda, kaya miskin, kita itu Tuhan kita adalah Yesus Kristus. Tuhan kita itu Yesus. Jadi makanya kita akan memiliki kesatuan hati karena kita punya Tuhan yang sama. Tapi kalau Tuhan kita manusia, maka kita akan punya banyak Tuhan. Tuhan kita akan berbeda-beda. Tuhannya saya mungkin dengan Tuhannya Bapak Ibu berbeda. Jadi sehingga perlakuan kita berbeda-beda terhadap orang-orang tersebut. Tapi kita bisa melakukan orang dengan sama kalau kita hanya punya satu Tuhan. Dan Tuhan itu siapa Bapak Ibu? Nggak ada lain selain Yesus sendiri. Dan berikutnya yang menarik adalah ketika, itu dia tadi katakan oleh Pak Roy. Baik sekali Pak. Tadi Bapak mengatakan Kristus ya. Kristus itu adalah apa? Mesias. Betul ya, dalam perjanjian lama. Mesias itu artinya apa? Yang diurapi. Biasanya itu berkaitan dengan raja. Ya kan? Mesias itu bisa berkaitan dengan raja yang diurapi. Jadi dengan kata mengatakan ini, Tuhan kamu dan raja kamu, pimpinan kamu dan atasan kamu tiada lain hanya adalah siapa? Yesus Kristus. Gitu loh. Jadi kalau kita tahu kemuliaan itu kalau kita hanya memandang kepada kemuliaan Yesus, kalau kita hanya menganggap bahwa Yesus itu hanyalah Tuhan kita semuanya dan raja kita, pimpinan kita, maka kita tidak akan berbeda-beda. Begitu Bapak Ibu, perhatiin ya, kenapa harus dikasih tahu begitu detail? Ada Tuhan, ada yang diurapi, Kristus, itu kenapa gitu? Karena supaya lihat, sekali lagi, perbedaan itu, konflik itu ada karena kita memandang itu berbeda-beda. Kita harusnya memandangnya satu, hanya kepada Yesus saja, gitu, sebagai Tuhan, sebagai Tuhan kita dan juga sebagai Raja kita. Begitu, Bapak Ibu. Sampai sini Bapak Ibu, ada pertanyaan? Jelas ya? Nah itu dia, jadi kita gabungin kan, dari faith kita gabungkan ke glorious, dari glorious kita gabungkan ke Lord Jesus Christ, ya kan? Lalu berikutnya akhirnya kita nyambung ketika terakhir, ya kan, tentang partiality. Jadi jangan kamu itu membeda-bedakan, ya kan? Bagaimana mungkin, ya kan, kamu mengatakan kamu punya iman? Bagaimana mungkin katanya kamu memandang kemuliaan kepada Yesus saja? Bagaimana mungkin kalau kamu menganggap Yesus itu sebagai Tuhan dan Raja yang diurapi, Raja pimpinan kamu itu masih memiliki partiality? Nggak mungkin. Kalau kamu masih hidup, kamu masih penuh dengan perbedaan, kamu masih suka, bersifat favorit gitu, saya lebih pilih orang ini daripada orang itu, saya lebih suka sama orang ini daripada orang itu. Kalau misalnya kita masih seperti itu, kesimpulannya apa? Kita itu tidak memiliki iman yang benar. Yang kedua adalah kita tidak memandang kepada kemuliaan Tuhan, tapi kepada kemuliaan manusia, dan kita tidak menganggap Yesus itu sebagai Tuhan dan Raja. Nah itu dia, itu masalah di situ. Banyak kan Bapak Ibu? Masalahnya banyak banget loh ini. Jadi Bapak Ibu sebetulnya si Yakobus itu sedang skakmat Bapak Ibu, termasuk saya gitu. Kalau kamu masih bertingkah laku seperti ini, partiality, maka kamu itu ada masalah di sini, ada masalah di sini, ada masalah di sini, ada masalah di sini. Banyak di 1, 2, 3, 4 masalah semuanya dalam satu ayat doang loh. Bapak Ibu lihat nggak betapa dalamnya Yakobus itu. Memahami pikiran Allah itu sangat dalam, begitu luas dan begitu. Aduh. Saya kalau bicara ini sangat semangat Bapak Ibu, karena ini pikiran Allah loh. Makanya berat kan Bapak Ibu ya, Pak Jolion. Belajar ini berat Pak Jolion. Karena apa? Kita mempelajari pikiran Allah. Mempelajari pikiran manusia aja, baca buku-buku filsuf, baca buku-buku filsafat aja udah susah. Apalagi baca bukunya Allah, baca pikirannya Allah. Wah,
lebih susah, lebih dalam pasti. Gitu Bapak Ibu ya. Mantap. Nah, sampai sini kemudian kita masuk nih. Dikasih tahu nih, kenapa? Ya sekali lagi ya, ciri khas daripada Yakobus adalah dia bukan hanya kasih tahu perintah, tapi dia kasih tahu alasannya. Dia kasih tahu perintah, ada alasan. Jadi dia bukan diktator, ya kan? Dia bukannya semena-mena hanya kasih tahu perintah, tapi dia nggak kasih tahu alasannya. Dia kasih tahu alasannya. Alasannya ini sekali lagi, ketika ada kata not, ada kata jangan, ada kata tidak, itu selalu digambarkan dengan cerita atau ilustrasi. Nah, kita perhatiin dulu Bapak Ibu, ini keindahan dari si Yakobus. Perhatiin nggak Bapak Ibu? Nah, coba deh. Lini, coba perhatiin ya. Perhatiin nggak? Ada kata gold ring sama bright. Ada kata pur sama dirty. Perhatiin nggak? 2 sama 2 dibandingkan. Betul ya? Betul ya? Nah, perhatiin nggak kata gold ring di dalam bahasa Yunani-nya diakhiri dengan kata apa? 2 huruf terakhir. Apa itu? Baca aja ini. Simple Pak. Os. Betul, os. Terus berikutnya, kontrasnya itu juga kata apa? Os. Perhatiin nggak Bapak Ibu? Yakobus itu suka main kata-kata yang ada iramanya. Itu saya suka sekali sama Yakobus. Lalu berikutnya, bright sama dirty. Akhirannya itu ada apa, Pak Stefanus? Nah, Pak Stefanus sudah belajar apa Yunani. Akhirannya apa nih, Pak? Ra. Lalu berikutnya, akhirannya ini ra lagi. Betul nggak Bapak Ibu? Sama kan ya? Os, ra. Nah, ini menarik Bapak Ibu. Yakobus itu suka permainan kata-kata. Bukan hanya permainan katanya, tapi suaranya, iramanya dia suka mainkan. Supaya orang itu menangkap mudeng. Nah, itu dia. Saya suka sekali Bapak Ibu. Ini mendalami firman Allah. Kan kupas tuntas. Kita mengupas secara tuntas. Amin Bapak Ibu, amin. Lalu berikutnya ini dikatakan. Jadi, nah ini Bapak Ibu. Ini menarik ya. Betul kayak pantun Pak. Betul. Nah, ini jadi. Ya kan, karena apabila seseorang masuk ke dalam perkumpulanmu. Nah, ini menarik Bapak Ibu. Bapak Ibu, kata perkumpulanmu itu sebetulnya memakai istilah yang sama dengan kata apa? Memakai istilah yang sama dengan sinagoge. Nah, ini menarik ya. Perkumpulanmu itu adalah bukan perkumpulan biasa. Bukan perkumpulan apa Bapak Ibu? Apa sih namanya saya lupa. Yang tiap bulan itu dapat apa ya? Apa sih? Yang wanita-wanita itu Arisan. Bukan, dia betul. Bukan perkumpulan arisan gitu loh. Bukan perkumpulan main tenis gitu kan. Bukan perkumpulan apa namanya kayak pengusaha-pengusaha atau apa, bukan Bapak Ibu. Ini menariknya apa? Apabila seseorang datang ke perkumpulanmu, ini perkumpulan apa? Kata perkumpulan ini juga mirip dengan kata sinagoge, sama. Ini sebetulnya apa? Perkumpulan apa? Ini perkumpulan agama. Ketika datang ke perkumpulan agama, persekutuan doa, atau mungkin datang ke gereja atau bagaimana. Ketika seseorang datang, ya kan, ke perkumpulan agama. Ini bukan perkumpulan hura-hura atau perkumpulan jalan-jalan, traveling, bukan. Ini perkumpulan agama ya Bapak Ibu ya. Dengan apa Bapak Ibu? Dengan gold ring. Gitu. Jadi dikasih tahu, ini dia punya cincin gitu. Cincin itu emas. Lalu berikutnya bukan hanya dia punya cincin emas, tapi bajunya. Bajunya itu bersih. Bukan bersih sih, terang. Gitu. Ini kelihatan iya, bersih sama terang sama juga ya. Kilau. Nah, ya mengkilat lah, betul lah. Mengkilau begitu. Jadi Baju sultan. orang kaya, betul ya. Ini orang kaya banget gitu. Datang. Dan juga orang kaya, bukan, orang miskin. Orang miskin datang. Jadi ada gini nih. Jadi ada orang kaya yang datang dengan apa? Ada cincin emas bersama dengan bajunya yang berkemilau. Terus datang juga nih orang miskin dengan bajunya yang kotor. Nah, Bapak Ibu, ini menarik Bapak Ibu. Kenapa Yakobus ngomong begini? Ayat yang kedua. Nah, sekarang lagi kita bahas ya. Kenapa Yakobus ngomong ayat yang kedua? Ada orang datang ke persekutuan agama kita, perkumpulan agama kita, ada orang yang kaya, orang miskin. Kenapa dia ngomong begitu? Coba menurut Bapak Ibu, menurut Ibu Milka. Kira-kira Ibu, kenapa ya Yakobus mengatakan begini? Ada orang yang datang, itu menggambarkan gereja atau persekutuan itu seperti apa? Saya belum bisa berkomentar ya, masih mencermati nih Pak Philips.
Siap, tidak apa-apa. Terima kasih. Nah, Iya. oke, Pak Stefanus, silakan Pak Stefanus. Ya Pak, apakah berkaitan barangkali dengan latar belakang keyahudian? Itu kalau orang-orang agamawan topnya Yahudi, kan pakaiannya tuh beda mereka tuh. Yang saya dengar Farisi-Farisi itu pakaiannya 17 macam. Sedangkan orang miskin mungkin paling 2 lapis begitu. Terus rabi-rabi juga biasa pakai parfum katanya begitu. Pakaiannya bagus-bagus. Murid-muridnya kalau datang cium tangan. Terus apalagi imam besar gitu ya. Dan ya mereka dan konsep waktu itu orang yang kaya itu yang bisa memberikan korban yang banyak, bisa memberikan persembahan yang banyak, itulah yang bakal masuk surga. Jadi ada gimana ya? Ada seakan-akan kekayaan ada hubungannya dengan perkenan Tuhan, berkat Tuhan, dan kesucian. Dan maaf kalau saya tidak tahan. Kalau saya tarik ke masa sekarang juga kayak gitu kelihatannya. Kalau Pak Philip punya private jet, wah Pak Philip pasti jadi hamba Tuhan top di Amerika dan di Indonesia. Apa? Iya, ada lagi Bapak Ibu? Mengkontraskan ya Pak, maksudnya kan tadi Mengkontraskan gimana? topiknya kan partiality. Jadi tadi Bapak kan bilang ada perintah, ada cerita ilustrasi. Jadi Yakobus ingin memberikan ilustrasi yang benar-benar kontras dan itu memang terjadi. Jadi bukan hanya sekedar Terjadi di mana? memang Terjadi di terjadi di umat di jemaat saat itu. Maksudnya kan jadi betul-betul diambil yang benar-benar terjadi, tapi yang juga kontras dan kebetulan tadi Bapak kan bilang juga Roh Kudus membimbing Yakobus bahkan memakai kata-kata yang menggambarkan kebenaran itu dengan pantun dan sajaknya yang jadi itu dikontraskan supaya lebih jelas gitu Pak. Kalau ini yang poin yang ingin saya katakan bahwa kamu tidak boleh yang ayat pertama bahwa punya iman yang partiality dalam imanmu dalam Tuhan kita Yesus Kristus gitu. Jadi sebetulnya gini, ada dua sih. Yang pertama saya ingin mengatakan realita, lalu berikutnya yang kedua hubungan dengan pasal 1. Kalau lagi ya, ini masih nyambung dengan pasal 1. Jadi gini, yang pertama adalah realita. Realitanya adalah ketika di dalam gereja kita, Bapak Ibu harus perhatiin, bahkan di dalam komunitas kita, di dalam gereja kita, komunitas kita, lalu ada orang kaya sama orang miskin. Itu nggak bisa dibedakan. Bapak bukan bisa bedakan, itu nggak bisa kita bilang, oh ini gereja hanya untuk orang kaya, nggak bakal bisa. Gereja kita apapun itu ada orang kaya juga ada orang miskin. Ada orang miskin ada orang kaya. Itu, ini menariknya apa? Itu datang menyelamatkan bukan hanya untuk orang kaya, tapi untuk orang miskin. Nah itu menarik Bapak Ibu. Jadi kasih Yesus itu bukan hanya untuk orang kaya, tapi juga untuk orang miskin. Gitu, sama-sama. Baik itu status sosial kita bagaimana, posisi kita, kedudukan kita seperti apa. Tuhan itu ada untuk semuanya gitu, untuk orang kaya maupun orang miskin. Dan kita semua sama-sama berkumpul di dalam satu jemaat, di dalam satu perkumpulan, di dalam satu persekutuan, di dalam satu gereja. Nah, ini menarik Bapak Ibu ya. Jadi memang gereja itu dipenuhi oleh ada dua kelompok yang berbeda. Atau misalnya istilah Asmita itu ada kasta yang berbeda. Tapi inilah gereja, ini kaya, gitu loh, majemuk. Kalau lagi ini majemuk, inilah kenyataannya. Lalu berikutnya kedua, hubungan dengan ayat yang dengan pasal 1 miripnya. Sebetulnya baik orang kaya mau begini, di gereja itu ada orang kaya atau orang miskin. Itu sebetulnya apa Bapak Ibu? Ingat ya pasal 1. Itu cuma pemicu ya. Itu cuma pemicu. Kamu ketemu orang kaya itu sebetulnya pemicu dari hati kamu. Memang hati kamu itu bukan memandang kepada Kristus, bukan memandang kepada kemuliaan Kristus, tapi kamu memandang kemuliaan manusia. Jadi sehingga ketika ada pemicunya, kamu ketemu orang kaya, kamu itu tingkah lakunya beda. Gitu. Seperti kamu itu sangat menjilat apa segala macam. Itu pemicu. Perhatiin ya, ada pemicunya. Dan juga ini ada menunjukkan, ada pencobaan eksternal sekaligus ada internal. Pencobaan eksternal menunjukkan sikap hati kita. Perhatiin ya Bapak Ibu. Kembali lagi Bapak Ibu ya. Perhatiin ya Bapak Ibu ya. Ini masih nyambung nih. Konsepnya itu sama dengan pasal 1. Konsepnya sama. Yakobus itu jadinya bicara konsep yang sama, tetapi diaplikasikannya ke dalam hal-hal yang berbeda. Nah, itu hebatnya Yakobus itu. Itu pintarnya Yakobus. Dia bicara konsep yang sama, tapi aplikasinya berbeda-beda. Dia hajar semua.
Kita termasuk zaman sekarang. Lalu berikutnya, pemicunya apa? Pemicunya orang miskin. Ketika kita ketemu orang miskin, pemicunya apa? Kita itu jadinya mau ngapain, Bapak Ibu? Pemicunya ketika kita ketemu orang miskin, kita itu maunya kita menjauhi. Ketika kita ketemu orang miskin, kita itu maunya tutup mata, tutup telinga. Kita itu nggak mau bantu. Kita itu berusaha untuk jauh-jauh daripada dia gitu. Itulah sebetulnya apa pemicu. Sekali lagi, orang miskin ini sama orang kaya itu hanya pemicu untuk menunjukkan hati kita. Mereka ini sebetulnya hanya internal, eksternal, pencobaan eksternal yang menunjukkan internal kita itu seperti apa. Mantap, Bapak. Perhatian Bapak Ibu ya, betapa sistematisnya Bapak Ibu. Iya kan? Nah itu dia betul sekali ya, itu siapa yang bicara itu Pak Romi, itu betul ya Pak Romi. Ironisnya bila seorang kaya keluar dari gereja, Pak Pendeta biasanya datang untuk membujuk si kaya kembali ke gereja. Dan berlaku sebaliknya terhadap si miskin. Jangankan didatangi, ditanya dia enggak. Kalau bisa dibilang apa? Kalau bisa kamu datang lagi gitu. Kamu minta sumbangan terus begitu kan. Yang ini kita, ada budget koinonia, diakonia itu habis semua untuk si miskin. Nah itu dia karena apa? Itu dia Bapak Ibu, karena kita apa? Kenapa kita bisa seperti ini? Kenapa? Bukan karena triggernya, tapi hati kita. Hati kita itu bukan memandang kepada kemuliaan Kristus, kekayaan Kristus, tapi kita memandang kepada kemuliaan orang kaya. Kita memandang kepada kekayaan orang kaya ini. Nah, itu dia kan Bapak Ibu. Nah, itu dia jadinya ya. Begitu Pak, betul Pak. Nah, itu dia termasuk hamba Tuhan. Ini makanya saya bilang Tuhan, ya makanya ini sekedar refleksi ya, Bapak Ibu, sekedar refleksi. Jadi cici saya itu sudah sakit ya. Jadi cici saya itu sakit pertama ke rumah sakit ada satu, terus pindah ke rumah sakit yang kedua, terus berikutnya kita cek dengan rumah sakit yang ketiga, terus kita akhirnya kunjungi rumah sakit yang keempat. Bayangin kita sudah kunjungi 4 rumah sakit. Dan singkat cerita, cici saya mengatakan seperti ini, gitu loh. Orang-orang ya mengatakan seperti ini. Zaman sekarang susah cari dokter yang benar, yang baik. Betul ya, susah ya. Kenapa? Saya tanya, kenapa emang? Karena dokter-dokter itu sekarang tuh apapun maunya masuk operasi, belum dilihat, masuk operasi, mungkin duit. Wah, stres gitu kan ya. Jadi, akhirnya saya mikir, Tuhan, padahal kita sangat membutuhkan loh dokter-dokter ini, tapi dokter-dokter ini kok duitan semua. Jadi nggak benar gitu. Dan akhirnya saya jadi, Tuhan ingatkan saya, jangankan dokter-dokter biasa, dokter-dokter fisik, hamba-hamba Tuhan itu juga banyak kacau. Maunya duit kan, hamba-hamba Tuhan duit. Khotbahnya pun karena duit, apapun karena duit. Iya benar juga. Makanya papa saya dulu mau jadi hamba Tuhan, kenapa? Karena dia bilang, udah papa saya loh, yang lahir itu tahun 40-an. Bayangin, papa saya yang lahir tahun 40-an, dia mengatakan begini, saya mau jadi hamba Tuhan, kenapa? Karena begitu banyak hamba-hamba Tuhan itu yang kacau. Contoh, ketika kakek saya meninggal, ini kisah nyata. Ketika kakek saya meninggal, papa saya itu minta bantuan hamba Tuhan untuk memimpin seremoni. Papa saya ditanya seperti ini dulu, kamu ada duit berapa? Langsung tanya begitu loh, duitnya berapa? Langsung papa saya itu bilang, saya itu nggak ada duit. Dan berikutnya hamba Tuhan itu langsung kayak ngeladenin gitu. Dan papa saya kecewa gitu. Dan mengatakan gini, Tuhan, kalau saya menjadi hamba Tuhan, supaya saya ingin membuktikan bahwa masih ada hamba Tuhan yang benar. Sedih ya Bapak Ibu ya. Kita ingin seperti itu gitu. Makanya saya kalau tentang uang segala macam saya nggak saya bilang saya nggak terlalu peduli gitu. Karena apa? Bagi saya kekayaan saya adalah dari Tuhan, bukan mengharapkan dari orang begitu. Karena sekali lagi jangan pernah menjadi tuannya manusia, jangan menjadi budaknya manusia. Jangan pernah menjadi warga negara manusia, tapi biarlah kita itu menjadi budaknya Yesus. Karena Tuhan kita adalah Yesus. Saya akan kembali lagi. Tuhan kita adalah Yesus. Dan biarlah kita itu menjadi warga negaranya Yesus. Yesus itu sebagai raja kita, sebagai pemimpin kita. Bukan lihat manusia. Kalau manusia, Bapak Ibu, kita itu jadi hamba Tuhan nggak benar, Bapak Ibu. Benar. Saya bilang Tuhan, saya nggak mau. Dia kayak, ya untungnya apa Bapak Ibu? Ya untungnya adalah paman saya itu jauh lebih kaya daripada orang yang saya pernah ketemu. Paman saya itu kaya banget gitu. Jadi kalau paman saya aja bisa biasa aja gitu, saya tidak memandang muka. Paman saya tahun 2009 minta saya itu kerja untuk dia, sekolah mau dibiayain, sekolah luar negeri. Paman saya itu bahkan punya hotel di Malaysia. Bayangkan punya hotel di Malaysia, punya banyak perusahaan di Cina, besar sekali, dia punya rumah juga, di Hong Kong juga, perusahaannya juga ada rumah. Wah banyak, kaya sekali. Tapi saya bisa menolak gitu loh. Dari usia kecil, dari usia muda, karena saya diajarkan kepada papa saya gitu.
Jangan pernah mandang muka. Dia orang miskin maupun orang kaya, layani dengan sama. Gitu. Saya selalu kayak begitu. Biasanya saya sama orang kaya itu biasanya lebih jutek. Biasanya lebih itu. Karena saya nggak mau apa ya. Oh ini baik sama saya karena saya punya duit. Gitu. Enggak. Saya bukan hamba manusia, tapi saya hamba Kristus. Sama seperti Amin. kita hamba Kristus Bapak Ibu. Ya. Amin. Ini dia nih. Gitu loh. Oke, sampai sini Bapak Ibu perhatiin ya sekali lagi. Orang kaya, orang miskin itu hanya pemicu eksternal untuk menunjukkan hati kita itu sebetulnya seperti apa sih? Oke. Lalu berikutnya ayat yang ketiga Bapak Ibu. Ayat yang ketiga. Ini cepat ya Bapak Ibu ya. Kita sudah bahas mau bahas 3 ayat. Tapi sebelum kita masuk ke ayat yang ketiga, mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan? Tanggapan? Ya Pak, shalom Pak. Shalom Pak. Ya Pak Cia, ada pertanyaan Pak. Yang tadi Bapak sebutkan orang kaya, orang miskin. Aku satu bahas orang kaya aja dulu. Yang masuk orang kaya di dalam Tuhan itu kategorinya apa Pak ya? Di dalam Tuhan Pak. Nah itu Ya, nanti dalam Tuhan Pak ya. Nanti kita Ya, masuk orang kaya nanti Pak ya. dikasih tahu, Pak. Yang Betul. sudah kenal Tuhan Yesus itu termasuk kategorinya apa Pak? Kita bisa katakan dia kaya Pak. Karena kalau dia punya mobil mewah itu bisa kredit Nah, Pak. Punya rumah juga bisa kredit Pak. Ya. Nanti Pak, Yang betul Pak. kategori sesungguhnya itu apa tuh Pak? Pingin tahu aja. Iya, Terima kasih nanti, Pak. Pak. Jadi Yakobus itu sudah tahu Pak pertanyaan Bapak. Pak Zebulon itu jadi Yakobus itu sudah tahu pertanyaan Bapak. Pak Zebulon di tanggal 27 bulan 1 2023 Tuhan sudah tahu akan mengajukan pertanyaan ini. Dan jawabannya ada di dalam ayat yang ke-5. Ayat 11 sama 12. Jadi sudah ada Pak. Jadi tenang Pak ya, kita akan jawab pertanyaan Bapak ketika kita masuk ayat yang ke-5. Kemungkinan besar kita masuknya minggu depan. Tenang Pak. Itu sudah dijawab oleh Yakobus. Jadi saya hanya menyajikan. Jadi bukan saya menjawab, tapi Yakobus yang menjawab. Makanya kita belajar kupas tuntas kan begitu ya. Mantap itu. Ini panjang sekali nih. Ini Pak Yewin, mantap sekali Pak Yewin. Renungan pagi. Ini menjadi renungan malam Pak. Mantap. Pak Yewin, terima kasih Pak. Renungan pagi malam dapat kita Pak. Oke, ada lagi Bapak. Pak Philip mau nanya dong. Silakan Pak Romi. Pak, kalau menurut tanggapan Pak Philip gimana ya? Kalau sekarang ini kan memang banyak ya fenomena yang pendeta-pendeta tuh berpenampilan mewah gitu loh Pak. Kalau saya perhatikan di IG-nya apa gitu saya lupa namanya, bahkan sampai sampai kesebut juga itu jamnya berapa duit, bajunya berapa duit, terus perlengkapan lainnya itu berapa rupiah gitu kan. Nah, kalau menurut Bapak tuh sebetulnya perlu diperlihatkan nggak sih Pak, seorang pendeta itu misalnya dia kaya gitu harus diperlihatkan sehingga dia bisa tampil lebih apa ya, lebih bonafit atau lebih gentle atau lebih apa gitu loh Pak. Nah ya, kalau menurut Bapak itu seperti apa Pak? Ataukah harus penampilan pendeta ya cukup yang biasa-biasa aja, yang lebih berempati kepada jemaatnya juga gitu, atau seperti apa Pak? Thank you. Jawaban Bapak, Pak, mantap, Pak. Dijawab lagi, Pak, sama Yakobus dalam ayat ke-15 sama ayat ke-16. Dijawab lagi. Mantap. Jadi Yakobus sudah tahu nih jawaban pertanyaan Bapak Zebulon dengan Pak Romi. Yakobus 5 tuh ya, Pak ya. Salah itu sudah tahu. Langsung dijawab. Dia bilang, ya itu dia tenang. Gitu. Itu jawab. Amin. Kesimpulannya, minggu depan ya. ini kalau 15-16, 2 minggu lagi, Pak. Benar, Pak, karena kita harus bahas dulu pertanyaannya Pak Zebulon kan, baru Oke, kita bahas. Pak, siap. Jadi kesimpulannya begini Pak. Ini ya berdasarkan dari practical reflection ya. Alasannya si Yakobus ya. Yakobus mengatakan begini. Kita itu ini saya menggabungkan kata-kata Yakobus ya. Perkataan Philip dengan Yakobus. Yakobus mengatakan begini. Ketika kita sebagai umat Tuhan, kita itu punya. Nah ini dia. Ini. Sebagai umat Tuhan, kita itu dikenal bukan karena baju kita, malah Tuhan tidak menghendaki kita dikenal karena kekayaan kita, karena jam tangan kita, karena mobil kita, tapi Tuhan ingin kenal kita sejauh mana kita sudah menjadi berkat buat orang lain. Amin. 15-16 ini bukan masalah besarnya uang kita, tabungan kita, rumah kita, bukan itu yang Tuhan bilang. Kamu seberapa banyak kamu sudah melakukan untuk orang ini ya, yang paling terkecil dari saudaramu, itu kamu sudah lakukan buat aku. Itu dia. Jadi Tuhan itu bukan melihat jam tangan kita, apa yang kita pegang, tapi apa yang kita berikan ini baik. Jadi Tuhan itu menilai bukan apa yang kita pegang, bukan yang kita pegang, jam tangan yang kita pegang, mobil yang kita pegang, sepeda yang kita pegang, bukan. Tapi Tuhan melihat bukan apa yang kita pegang, tapi apa yang kita sudah berikan kepada orang lain, apa yang kita sudah menjadi berkat. Jadi Tuhan bukan melihat kekayaan kita, tapi berkat
karena kekayaan kita, tapi kekayaan Allah. Kita itu dikenal bukan karena kekayaan kita, tetapi harusnya adalah kita dikenal karena apa, Bapak Ibu? Hati kita, kasih kita, berkat kita kepada orang itu. Jadi saudara sekalian, itu mau dikenalnya seperti apa? Orang Kristen bisa dikenal. Saudara itu mau dikenal karena ini, pakaian yang mewah, iya kan? Atau berkucak cincin yang begitu luar biasa. Atau saudara mau dikenal karena ini, saudara sudah menjadi berkat buat orang lain. Aku ingat orang ini, kenapa? Karena orang ini ketika aku susah, orang ini ada untuk aku. Atau saudara ingin dikenal gini, wah aku ingat orang ini kalau dia datang ke gereja itu mewah sekali, indah sekali itu, dan tangannya itu bisa puluhan juta, ratusan juta malah. Saudara mau diingat oleh orang, dikenal oleh orang, mau dipuji oleh Tuhan. Karena apa? Itu menjadi pilihan kita sendiri. Ini bukan saya ngomong loh. Sekali lagi Bapak Ibu jangan kalau bilang, Pak Philip keras banget, bukan saya ngomong, ya Paulus yang ngomong. Lalu berikutnya kedua, ketika Bapak Ibu bilang ini mantap banget, bukan saya yang mantap, ya Paulus yang mantap, begitu kan? Ini firman Allah, begitu loh Bapak Ibu ya, mantap. Oke, silakan. Amin, Pak. Iya Pak, setuju sekali. Jadi saya hanya memberi satu senario yang mungkin akan bagus dipertimbangkan juga. Jadi saya setuju memang trennya sekarang tadi ya dibicarakan, banyak pendeta yang memamerkan ingin dikenal dengan apa. Misalkan tapi ada pendeta atau hamba Tuhan yang mungkin ya, saya itu orangnya tidak terlalu tahu brand ya Pak, tapi misalnya mau kosong aja pendeta ini pakai benda bermerek, mungkin kita juga harus lihat dulu, mungkin bukan dia yang membeli, bisa jadi dia diberi mungkin, atau lagi seperti ini misalnya, Pak Philip kan orangnya tinggi banget ya, saya yakin menemukan sepatu yang nyaman dan aman untuk Pak Philip di Indonesia itu Bapak harus beli yang Nike, yang Reebok, yang Adidas, maksudnya nggak boleh yang brand Indonesia. Maksud saya mungkin ada kalanya ya, saya nggak ngomong ini bagus, maksud saya Pak Philip mungkin pakai sepatu yang mahal itu bukan karena Pak Philip ingin brand itu, tapi karena memang mungkin nyaman. Tapi saya ngomong gini maksudnya menengahin aja, memang betul ada hamba-hamba Tuhan yang memamerkan kekayaan dan saya juga tidak setuju hal itu. Seperti Pak Philip tadi bilang karena dikenal dengan kekayaannya. Tapi kalau dia rendah hati orangnya dan mungkin tidak sengaja dia pakai sesuatu yang bermerek, mungkin ada alasannya gitu aja sih Pak, cuma ingin memberi. Betul, jadi ini benar, penting hati kita gitu Pak maksudnya. Ya. Betul, jadi gini, ini Bapak Ibu bagus sekali ini ngomong begini, Pak Stefanus juga ada di chat, jangan salah paham saya ya, Bapak Ibu jangan salah paham ya, ingat Bapak Ibu, ini Ibu Vivi sebagai saksi saya, bukan berarti kita itu nggak boleh jadi orang kaya, bukan lu ya, bukan berarti kita nggak boleh pakai mobil mahal, bukan itu Bapak Ibu, bukan, Bapak Ibu mengatakan nanti habis ini, Pak Philip mengatakan kita nggak boleh pakai cincin mahal, bukan itu Bapak Ibu, jangan Bapak Ibu, jangan Bapak Ibu yang salah tangkap saya disalahin, enggak. Bukan gitu. Kita boleh memakai kok. Ini kenyataannya. Maka tadi saya bilang, kenyataannya apa? Memang di gereja ada orang kaya gitu loh. Kenyataan begitu. Memang ada orang di gereja yang Tuhan berkati sehingga pakai baju yang luar biasa, betul. Ini kenyataan. Kenyataan gitu boleh pakai gitu. Kalau Tuhan berkati silakan Bapak Ibu pakai nikmati. Tapi begini kan. Tadi kan saya bilang kan dikenal. Kita boleh pakai, tapi kita mau dikenalnya apa? Kita mau dikenal sebagai orang yang najis yang luar biasa. Maksudnya karena penampilan kita atau kita, nah ini dia. Kita punya kekayaan, kita boleh pakai itu semua, tetapi kita juga memberkati banyak orang. Kita juga tidak membeda-bedakan. Nah, itu dia. Itu intinya begitu. Seperti kata Pak Stefanus, permasalahannya ini dia. Permasalahan itu bukan orang kaya maupun orang miskin. Permasalahan itu hati kita gitu loh. Partiality itu permasalahan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu ya. Jangan Bapak Ibu yang salah paham, saya jadi yang kena masalah nih kita nih. Jadi ingat Bapak Ibu ya. Permasalahan itu bukan orang kaya orang miskin. Orang kaya orang miskin itu adalah kedaulatan Tuhan. Ada Tuhan ingin memberkati orang ini menjadi sangat kaya. Tapi ada beberapa orang itu Tuhan izinkan dia mengalami penderitaan, mengalami kesusahan, mengalami penganiayaan, kemiskinan, kekurangan dan sebagainya. Ada gitu. Tapi permasalahan itu bukan itu. Ingat nggak pasal 1? Pasal 1 itu permasalahan itu bukan eksternal kita. Bukan apa yang kita miliki, bukan orang kaya atau orang miskin. Bukan keadaan kita, bukan status kita. Tetapi persoalan utamanya adalah hati kita. Dan di sini di dalam pasal 2 permasalahan adalah hati kita gitu. Kita itu partial apa enggak? Kita itu membeda-bedakan apa tidak di situ. Gitu, betul. Terima kasih. Ini Pak Stefanus sudah meluruskan begitu. Ya, dan terima kasih Bapak Ibu. Oke, jadi jangan Bapak Ibu mengatakan, habis ini kita nggak boleh ini lagi gitu kan. Gitu, maksudnya habis ini kita nggak boleh pakai lagi gitu. Pakai baju mewah. Jangan begitu juga. Habis ini kita bakar semuanya.
kan. Maksudnya, ini ada kok, makanya kan ditulis kan. Tadi saya bilang kan, ini kenyataannya apa? Ini ada orang yang pakai ini. Permasalahannya Yakobus nggak pernah tahu permasalahan ini kan. Memang ada orang memang diberkati, silakan. Dia mau pakai cincin emas, silakan. Tetapi permasalahannya apa? Bukan mereka, kamu. Apabila kamu menunjukkan special respect, ada menunjukkan special respect. Bukan hanya respect, tapi ada special. Ini kamu bermasalah ini. Ini bermasalah gitu loh. Bukan mereka bermasalah, tapi kamunya. Bukan barang yang kamu miliki, tapi hati kamunya. Bukan di luar dari tubuh kamu, tapi di dalam hati kamu. Bukan pakaian kamu yang bermasalah, bukan cincin kamu yang bermasalah, bukan cincin orang yang bermasalah, bukan pakaian orang yang bermasalah, tapi hati kamu. Yang itu menunjukkan apa? Special respect. Begitu kan? Dan itu dia betul kata Pak Romi, sungguh indah menjadi kaya di dalam Tuhan. Kaya jasmani terlebih lagi kaya rohani. Wah, mantap. Amin. Kemurahan dan kasih Tuhan tercermin dalam kehidupan sehari-harinya. Amin. Amin. Kita mau kaya jasmani dan rohani. Amin Bapak Ibu ya. Itu juga mau Amin, Bapak amin. Ibu. Jangan pikir, Pak Philip ini mau susah terus. Ya, saya juga kalau boleh Tuhan, izinkan aku jadi kaya. Begitu kan. Amin. Tapi biarlah kekayaan itu, tapi biarlah kekayaan itu bukan menjadi kemuliaanku. Biarlah kemuliaanku itu adalah kemuliaan Tuhan. Nah itu dia itu lagi. Jadi kaya itu kan, Bapak Ibu jangan pikir, jadi orang kaya Kristen itu harus kaya atau orang miskin. Jadi orang Kristen itu harus hidup susah, seperti Yesus begitu. Ya gimana ya? Masalahnya sekali lagi Yakobus mengatakan bukan status kita, bukan harta benda kita, tapi hati kita. Nah, ini menarik nih. Pak Philip. Ini saya jadi agak menyimpang. Coba ini. Bentar ya Bapak Ibu ya, saya mau pilih. Bapak Ibu pernah, saya suka gitu, saya suka orang-orang besar. Saya suka orang-orang besar, cerita orang-orang besar, karena saya bisa belajar dari mereka. Waktu saya masih kecil itu saya suka, baca buku cerita gitu, tentang seri tokoh dunia. Gimana tokoh-tokoh ini jadi tokoh dunia gitu, saya suka baca. Jadi semenjak kecil pun saya suka baca gitu. Dan ketika saya udah dewasa, saya lihat Mike Tyson. Bapak Ibu pernah tahu ya Mike Tyson? Tahu ya? Tahu. Petinju yang luar biasa. Dan Mike Tyson itu pernah masuk penjara, betul ya Bapak Ibu ya? Betul, leher beton. Betul, leher beton. Nah, menariknya apa Bapak Ibu? Ketika dia masuk penjara, kemudian di interview ketika dia sudah bebas, dia tanya, kamu bagaimana? Kamu masih pengen nggak jadi kaya lagi gitu, seperti dulu, segala macam. Dia bilang, enggak. Dia kaget kan. Semua orang yang wawancara kaget. Kenapa kamu nggak mau jadi kaya lagi? Aneh gitu, nggak masuk akal. Tahu nggak dia ngomong apa? Kadang Tuhan akan menghukum kamu dengan memberikan kekayaan, dengan cara memberikan semua apa yang kamu inginkan, tapi kamu tidak bisa handle. Wah, itu luar biasa. Ini Bapak Ibu ya. Ketika Tuhan memberikan segala yang kita mau, segala kemuliaan, segala popularitas, segala keuangan yang kita mau, tapi kita nggak bisa handle. Lagi yang kita nggak bisa handle itu akan jadi kutukan. Dia bilang itu masalah. Dan itu menarik sih, saudara sekalian. Itu mengingatkan kepada saya gitu. Jadi permasalahannya itu bukan masalah kekayaan atau miskin atau segala macamnya, masalah hati. Dia bilang itu masalahnya hati kita. Kita konten nggak, kita puas nggak dengan apa yang ada, seberapa yang ada, puas nggak? Dan dia mengatakan itu yang terpenting sekarang. Aku udah dapat duit begitu banyak, aku udah mengalami kesusahan, kekayaan, terus miskin lagi gitu kan, kaya lagi, dan aku udah tahu. Tapi sekarang ada bagaimana hatiku itu ngomong, Yakobus sudah ngomong. Begitu. Jadi kita lebih senang dengan Yakobus kita. Kupas tuntas Yakobus. Silakan Bapak Ibu. Silakan Pak. Mungkin itu yang dibilang Amsal, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Jadi masalah hati, ya karena hati kita nggak beres, kita selalu punya fokus, aku mau kaya seperti apa. Akhirnya ketika kita ketemu orang kaya, kita merasa respect banget gitu loh. Nah, jadi mungkin masalah hati juga. Jadi bagus banget ini firman Tuhan ya. Jadi artinya Yakobus nggak persoalkan kaya atau miskin, masalah bagaimana kita sikap ya hati kita sebenarnya. Kalau kita jadi seperti benci sama orang kaya, ya salah juga. Padahal berkati Tuhan bahkan sangat kaya Abraham. Jadi Tuhan ada mendiskreditkan orang kaya dan orang miskin. Jadi artinya hati kita yang perlu kita beres. Itu aja mungkin. Betul, Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Amin Pak Rizwan. Kenapa boleh ini ngomong amin? Karena dia termasuk tergolong orang kaya. Tapi dia ingin katakan amin. Enggak lah, saya masih nebeng orang tua saya. Silakan Pak Roy.
Pak Cia, saya mau nanya ini Pak, mengenai special respect atau memandang muka. Salah apa betul kalau kita memiliki sikap memandang muka atau menspesialkan seseorang itu bukan karena kekayaannya, tapi karena ada something gitu, ada sesuatu dalam dirinya yang bisa kita teladani gitu. Mungkin kepribadiannya atau karakternya gitu. Salah apa benar ini? Kita mau itu kan termasuk memandang muka sebenarnya. Gitu. Jadi kita khusus mengkhususkan salah seorang karena ada special something gitu, ada sesuatu yang bukan kekayaannya, tapi ada keteladanan, ada kepribadiannya yang unik gitu, yang tidak dimiliki oleh orang lain. Gitu. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Kalau untuk pertanyaan itu saya tidak berani menjawab dulu Pak, karena itu Yakobus tidak mengatakan seperti itu. Ya kan, tidak menjawab. Jadi saya harus jujur. Yakobus tidak menjawab itu, tidak membahas bagaimana dengan yang lain, enggak. Dia cuma membahas ini, ya kan, orang kaya, orang miskin, enggak. Sederhana itu. Itu yang Yakobus katakan. Jadi saya tidak akan melampaui lebih daripada Yakobus. Tapi kita kan ada Pak. Nanti kita akan bahas kita mulai. Setelah kita kupas tuntas kitab Yakobus, kita akan bahas. Kita akan menjawab pertanyaannya Pak Roy. Amin. Alkitab menjawab semuanya. Anda bertanya, Alkitab memuaskan, bukan menjawab, memuaskan. Menjawab bukan hanya menjawab, tapi menjawab sampai memuaskan. Oke dia, lanjut ya. Dan apabila engkau, ya kan, kalian, menunjukkan special respect. Jadi ada respect tapi spesial nih kepada orang yang menggunakan pakaian terang, yang berkemilauan gitu. Dan berkata, nah ini dia, Anda berkata, engkau duduk di sini. Dikatakan apa? Engkau duduk di sini. Jadi dekat orang ini gitu kan. Engkau duduk di sini, bukan hanya engkau duduk di sini, tapi engkau duduk dengan baik. Duduk baik-baik ya. Baik banget ya Bapak Ibu ya. Perhatiin ya. Tapi kontrasnya, kepada orang miskin, engkau berkata, engkau berdiri. Bapak Ibu perhatiin nggak? Yakobus itu suka kontras gitu. Satu duduk, satu berdiri. Nah ini dia. Ini ada masalah nih. Ya kan? Satu diminta duduk, biar kau nyaman. Tapi satu lagi, engkau berdiri. Nggak dikasih tempat duduk malahan. Wah ini dia. Seringkali kita seperti itu. Jahat. Begitu kan ya. Kita seringkali jahat sama orang yang kaya. Tapi kita baik sekali kepada orang yang bukan. Kita seringkali jahat sekali kepada orang yang miskin. Tapi baik sekali kepada orang yang kaya. Begitu Bapak Ibu. Nah ini dia. Bukan masalahnya bukan di orang kayanya atau miskinnya. Tapi kitanya bermasalah. Kalau lagi aku mengatakan kitanya bermasalah. Gitu hati kita. Engkau satu duduk, satu berdiri. Yang kedua dikatakan apa? Engkau duduk di sini. Tapi kepada orang miskin katakan apa? Engkau duduk, tapi jangan di sini, tapi di sana. Bapak Ibu perhatiin nggak? Kontras kedua. Satu duduk, satu berdiri. Satu di sini, satu di sana. Nah, duduknya di mana Bapak Ibu? Boleh dikasih tempat duduk. Duduknya di mana Pak Rison? Bapak Ibu duduknya di mana? Di ujung. Di mana Bapak Ibu? Hah? Di ujung belakang Pak. Di bawah. Pojok. Duduknya di mana? Di bawah. Ujung belakang. Di bawah kaki. Bukan menurut siapa-siapa, menurut Alkitab, menurut Yakobus. Di bawah Duduknya di mana? kaki ini Pak, tempat kaki. Di bawah kaki. Nah, jahat Oh, ya. di lantai. Masih mending Pak di lantai. Duduk di mana Bapak Ibu? Leni tadi Rumput. ngomong. Di bawah Tumpuan tempat kaki. kaki. Tempat Tumpuan bawah. kaki. Jadi tempat Tumpuan kaki. tempat kaki. Gimana sih saya bilang apa ya? Tempat kaki kita itu bertumpu atau kayak apa ya? Santai gitu. Tempat kaki kita santai, itu suruh duduk di situ. Jadi kamu itu nggak layak untuk duduk sama dengan aku, itu nggak layak. Kamu duduknya itu harusnya di kaki aku. Tempat di mana kaki aku yang kotor, kaki aku yang bau, kaki aku yang yang nggak sedap, kamu duduknya di situ. Jahat ya. Dan menariknya apa? Ini kita lakukan di mana? Di gereja loh. Menariknya. Justru kejahatan ini terjadi di gereja. Diskriminasi ini terjadi di mana Bapak Ibu? Bukan di mana-mana. Justru di pertemuan agama. Nah, itu dia Bapak Ibu. Menarik ya. Ini terjadi Bapak Ibu. Pak Stefanus geleng-geleng. Ini kenyataan Pak. Terjadi. Di zaman yang bagus, termasuk di zaman sekarang betul. Sering sekarang. Sampai detik ini sekarang. Kamu sekarang duduknya di tempat kaki aku. Kamu nggak pantas. Melihat muka aku nggak pantas. Mata dengan mata nggak pantas. Mulut dengan mulutnya nggak pantas. Wajah dengan wajahnya nggak pantas. Kamu harus duduk di kaki aku. Nyaman nggak nyaman nggak peduli. Kamu layaknya di kaki aku. Kita seringkali meremehkan orang sedemikian rupa. Berarti nggak Bapak Ibu? Perlakuan kita itu jahat sekali. Maka dia bilang, kalau kamu seperti ini, memperlakukan orang miskin seperti ini, berarti kamu adalah Tuhan. Tapi kalau kamu sangat menghargai orang kaya,
menunjukkan special respect, maka Tuhan kamu bukan Yesus, tapi Tuhan kamu adalah orang kayak itu. Bapak Ibu, ya kan, kembali ke sini. Jahat Bapak Ibu. Tapi ini kan yang kita sering alami kan begitu. Iya kan, ini kita sering alami. Duduk di di kakiku gitu kan. Nah Bapak Ibu, tadi saya bilang apa kan di sini, bandingkan dengan ayat 1 ayat 27. Bapak Ibu ya. Ayat 1 27, betul Bapak Ibu ya. Kenapa saya bilang, ini pikiran saya gitu. Kenapa menurut Bapak Ibu, apakah kaitan antara Yakobus 2 ayat 3 dengan Yakobus 1 ayat 27? Kaitannya apa? Yakobus 1 ayat 27 dengan Yakobus 2 ayat 3, kaitannya apa? Yakobus 2 ayat 3 yang tadi kita baca ini, hubungannya dengan Yakobus 1 ayat 27. Apa persamaannya? Maksudnya apa kaitannya gitu? Ibu Iin, Shalom Bu, sudah lama tidak bertemu dengan Ibu. Lalu, Apa hubungannya Bapak Ibu? Silakan Bu. motivasinya dari Pak Philip. Motivasinya sama-sama benar. Motivasinya gimana? Maksudnya itu? Motivasinya tidak tulus, tidak murni saat melayani. Kan kita mau manfaat begitu. Menurut saya sih. Iya, silakan. Oke Bu, mantap Bu. Terima kasih Bu Iin. Nah, yatim piatu, janda dan yatim piatu adalah orang-orang miskin. Ya kan begitu. Silakan Ibu Afnita, sudah unmute tuh. Ini bicara. Iya, kaitannya antara pasal 1 ayat 27 berbicara tentang ibadah yang benar itu mengunjungi janda dan yatim piatu. Sedangkan di pasal 2 ayat 3 ini juga berbicara di dalam perkumpulan, berarti di dalam congregation, dalam pertemuan ibadah atau dalam kumpulan jemaat seperti itu. Nah, biasanya yang tidak mendapatkan tempat duduk kehormatan itu janda-janda dan yatim piatu, dan mereka itu mungkin di food stall seperti itu. Terus? Iya, jadi dengan demikian Yakobus ini mengambil satu link ya, supaya terkait antara pasal 1 dan pasal 2, supaya nyambung dengan melihat bahwa situasi jemaat perantauan itu antara kaya dan miskin, dan yang miskin ini diwakili oleh komunitas janda dan anak yatim piatu. Kira-kira seperti itu. Jadi jawabannya begini Bapak Ibu, linknya adalah apa? Bagaimana mungkin kamu itu bisa mengunjungi janda-janda dan anak yatim piatu dengan tujuan untuk membantu, betul ya? Bagaimana mungkin kamu mau membantu mereka? Bagaimana kamu mau mengunjungi mereka? Orang mereka datang aja kamu suruh duduk di dekat kaki kamu. Nangkep apa maksudnya? Bagaimana mungkin kamu mau melayani mereka? Orang mereka aja, orang-orang rendah aja kamu hinain. Kamu samakan dengan kaki kamu yang buruk. Kamu samakan dengan kaki kamu yang rendah. Kamu samakan dengan kaki kamu yang bau. Bagaimana kamu melayani mereka? Kamu adalah sudah mencaci mereka, sudah menghina mereka, merendahkan mereka. Bagaimana mungkin kamu bisa melayani mereka? Nangkep nggak? Ini mungkin lebih parah. Mungkin lebih parah, bukan disamakan dengan kaki, tapi tumpuan kaki. Berarti tumpuan kaki gitu. Iya, diinjak. Kamu bayangin, orang miskin itu dimanfaatkan oleh kamu. Iya kan, bagaimana kamu bisa menolong mereka, bisa memberkati mereka, orang-orang miskin aja kamu manfaatkan. Nah ini dia Bapak Ibu, dan orang-orang ini muncul di gereja, begitu loh. Menarik ya Bapak Ibu ya, kaitan antara 27, pasal 1 ayat 27 dengan pasal 2 ayat 3. Mantap sekali Pak Rison. Jadi ganti judul disertasi Pak Rison. Tapi ada juga sekarang ini tren adalah kadang-kadang orang melakukan bakti sosial itu untuk pencitraan. Bisa saja begitu. Ada yang begitu, iya, mengunjungi. Ya makanya dibilang kan. Iya kan, makanya dibilang kan. Untuk mengunjungi. Beda. Betul, jadi dibilang apa? Makanya Yakobus juga mengatakan, mengunjungi, kata mengunjungi ini menarik. Terjemahannya adalah sebetulnya, bahasa aslinya itu, mengunjungi itu bukan hanya mengunjungi biasa. Bukan mengunjungi biasa, bukan mengunjungi untuk masalah pencitraan, bukan mengunjungi untuk masalah popularitas, tapi apa? Memang kamu mengunjungi, ada maksudnya apa? Menolong. Jadi bukan untuk pencitraan, bukan untuk kunjungan biasa, ramai-ramai gitu kan.
Kalau kita rame-rame kita mengunjungi, wah senang heboh-heboh, rame-rame. Bukan masalah untuk kunjungin, untuk kebersamaan. Gitu. Kebersamaan dengan komunitas. Bukan Bapak Ibu. Ini menurut, betul ya Pak Yawin ya. Ini bukan kata saya ya. Ini karyanya sendiri Bapak Ibu, benar. Ini sekali lagi saya ngomong kayak begini itu bukan dari saya, tapi memang dari kitab. Ya. Saya nggak nambah-nambahin, caranya sendiri. Saya nggak bohong. Saya bisa mempertanggungjawabkan apa yang saya katakan karena saya sudah mempelajari dengan seksama. Jadi ini mengunjungi bukan untuk penceritaan atau untuk bareng-bareng Pak Yewin. Ayo kita di sini Pak. Untuk apa bareng-bareng gitu? Udah lama kita nggak ngumpul Pak Yewin ya. Kita nggak pernah ketemu. Ayo kita sama-sama ngumpul. Enggak, bukan begitu. Gitu, itu keliru gitu. Tapi untuk memang tujuannya itu untuk menolong. Nah itu di sekali lagi. Ini menarik Bapak Ibu. Ya. Oke. Sampai sini Bapak Ibu. Jadi kita melihatnya ada masih keterkaitan, ada linknya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kita akan bahas ayat-ayat selanjutnya Bapak Ibu, tapi ajak teman-teman begitu kan supaya bisa menikmati. Tapi saya kaget juga ya Bapak Ibu, pas Natal itu tragedi Natal ternyata yang meskipun yang datang itu cuma berapa ya 30-an, tapi yang di YouTube itu ikut 200-an gitu. Yang YouTube itu sampai 230-an, saya kaget gitu. Karena saya pikir wah ini ternyata komunitas kita di YouTube cukup udah mulai banyak begitu, 230-an. Terakhir saya cek di 233 pas di YouTube gitu kan. Gitu. Jadi ya kita bersyukur gitu. Udah mulai mereka tidak bisa hadir bersama dengan kita, tapi mereka lihat di YouTube. Tapi kita doakan supaya mereka bisa hadir. Kenapa? Kalau mereka bisa hadir, mereka bisa tanya langsung kan. Kalau mereka ada di YouTube, mereka nggak bisa lihat. Gitu. Saya mau nanya di mana ya? Sudah lewat. Gitu. Jadi itu dia. Sama-sama tapi dapat firman Tuhan. Tapi Bapak Ibu yang hadir ini bersyukur karena bisa langsung bertanya. Gitu. Langsung dijawab oleh Pak Philip. Tadi saya sempat undang Pak Esra Soru juga buat lihat ke sini, coba dia lagi sibuk, cuma titip salam aja tadi. Iya. Ya. Saya kenal Pak Philip orangnya baik katanya. Siap Pak, siap. Bilang dia salam balik Jo dari Pak Yewin. Salam balik tuh. Bilang jangan suka bertengkar, bertengkar. Iya, salam juga. juga. Bareng boleh. Iya, salam juga dari Bu Vivi ke Pak Esra. Gitu, karena Bu Vivi kayaknya kenal ya dari Pak Esra. Gitu. Salam juga dari Pak Jolion. Pak Esra. Oke, silakan boleh nih. Pak, saya tanya ini nggak tahu ada hubungannya apa enggak. Kan Pak Philip sering-sering kasih pertanyaan yang kita nggak pernah mikirkan. Ini kan ayat 2 kan Yakobus bilangnya gold ring dan bright clothes ya Pak ya untuk orang kaya. Yang untuk orang miskinnya kan hanya dirty clothes. Jadi apakah di ayat ketiga itu dia memakai kalimat the one who is wearing bright clothes, dia nggak ngomong the one who is wearing gold ring, itu apa karena di ayat 2 itu yang miskin tuh hanya punya dirty clothes, dia nggak punya perhiasan gitu loh Pak. Maksudnya apakah Yakobus itu intensinya seperti itu? Karena kan nggak bisa di-compare. Yang 2 kan nggak ada gold ring, nggak ada comparisonnya. Yang di-comparison kan cuman bright clothes sama dirty clothes. Itu cuman seperti random sih. Apa itu ada tujuannya dia juga kok milih clothes, kok bukan gold ring yang di ayat 3? Menarik. Bagus Bu, pertanyaannya boleh nih. Boleh ini memang bertanya sesuatu hal yang akhirnya saya baru melihat. Bagus boleh ini. Kenapa dia bahas ini ya, bright clothes dengan poor ya, bright clothes dengan poor. Kenapa dia nggak bright dengan dirty? Kenapa nggak dibikin sama ini? Ya, kalau menurut saya ini tapi ada hubungan di sini. Di mana ya tadi ya? Di sini nih. Apa namanya? Ini dia, Bu. Ada di sini nih. Naked. Ada hubungan dengan di sini. Maksudnya gini. Nanti dikasih tahu. Orang miskin ini maksudnya adalah mereka itu bahkan kenapa mereka punya dirty clothes? Karena mereka nggak punya baju. Mereka baju itu aja gitu. Iya kan? Bajunya itu aja. Jadi ya nanti itu akan dibahas Bu dalam ayat 15. Jadi kenapa dikatakan bright clothes? Intinya begini. Sebetulnya ketika ada orang yang memakai kata ada orang pakai bright clothes, pakaiannya itu sangat berwarna-warni, sangat berkemilau, ya kan? Sedangkan orang miskin pakai baju aja susah, begitu. Mereka telanjang, nggak punya baju. Menurut ayat 15, nah itu dia. Jadi sebetulnya masuk ke situ nanti dalam ayat 15. Gitu. Jangankan untuk baju, nah ini menarik. Nanti saya akan cerita ini. Ini saya nggak pernah ngalamin ini. Saya yakin Bapak Ibu juga di Indonesia nggak pernah ngalamin ini. Saya yakin.
Siapa di antara Bapak Ibu yang pernah mengalami pergumulan bahkan untuk makan sehari-hari, sehari aja tuh bergumul. Saya pernah ketemu teman, ini kisah nyata orang Afrika, dia bilang, makanya orang Afrika itu kadang imannya kuat. Kenapa? Karena jangankan makan untuk besok, makan untuk nanti pagi aja nggak, bingung gitu. Wah, itu saya sampai ketika dengar itu saya sampai itu hati saya. Bayangkan, jangankan makan untuk di besok, makan untuk pagi aja, siang aja mereka bingung. Mereka nangis gitu, Tuhan nggak punya beras. Dan ini orang ini hidup, dan orang ini ngomong di depan saya gitu, cerita. Dan saya kaget, Tuhan, ternyata ada orang yang benar-benar makan untuk hari itu aja nggak ada. Wah, Bapak Ibu, ketika saya mendengar seperti ini, saya jadi bersyukur banget. Bukan bersyukurnya lu sial banget gitu, bukan. Bersyukurnya saya itu nggak pernah dibiarkan seperti itu sama Tuhan. Tapi orang-orang ini hidup gitu. Bagaimana ketika kita ketemu orang-orang aja yang untuk makan siang aja nggak ada, bingung. Makan malam aja mereka bingung mau makan apa. Wah, ini, nah itu nanti ada masuk ke situ nanti. Kenapa? Ya itu, jangankan pikirkan untuk pakaian deh. Kenapa nggak dibilang pakai dirty clothes lagi? Kenapa nggak dibilang jangan pakai pakaian? Makan aja nggak ada. Orang kan lebih butuh makanan daripada pakaian. Pakaian setelah aja gitu. Tapi ini makanan aja, daily food aja nggak ada. Gitu. Wah, ini nanti saya akan kasih kesaksian ini. Ini menyentuh sekali. Saya tuh sebetulnya banyak kesaksian gitu. Jadi kalau Bapak Ibu dengar khotbah saya itu di YouTube apa segala macam gereja-gereja lain, saya itu pasti ada kesaksian, banyak kesaksian gitu. Tapi kalau di Kupapas Tuntas, saya nggak mau Bapak Ibu tuh mendengarkan cerita orang. Saya pengen Bapak Ibu tuh justru mendengar cerita Tuhan, bukan mendengarkan perkataan manusia, tapi mendengarkan perkataan Allah. Makanya kita kupas tuntas Alkitab, bukan kupas tuntas manusia. Ya. Jadi maaf ya, mungkin agak lebih berat begitu dan sebagainya. Gitu Bapak Ibu, oke? Karena sudah mau 4 menit lagi, ya mungkin saya kasih pertanyaan lagi Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu, ada yang bertanya menanggapi? Nanti kita akan bahas ya Bapak Ibu ya. Gitu. Minggu depan kita bahas ini nih, slide selanjutnya. Bapak Ibu, jadi ini dia Bapak Ibu. Kalau dapat catatan dari saya pasti catatannya ini doang nih yang saya warna-warnain. Mungkin Bapak Ibu tanya, Pak Philip kok nggak ada catatan gitu, nggak ada tulis, nggak ada. Memang sih begini doang gitu. Jadi ketika saya menggali Alkitab, yes, catatannya adalah saya menerjemahkan, lalu berikutnya saya bikin warna supaya kasih kasih notifikasi, ini harus dijelaskan, ini harus dijelaskan. Jadi saya begini, jadi semua yang saya warnain saya jelasin ya. Gitu. Jadi itu taktik saya, maksudnya teknik saya. Jadi Bapak Ibu kalau tanya, saya butuh catatan Bapak Ibu, nggak ada. Bukannya pelit, memang ada. Mau gimana coba? Nggak ada memang. Mohon maaf. Gitu. Jadi makanya, tapi kan bersyukurnya kita rekam. Jadi meskipun saya meninggal, Bapak Ibu bisa ada. Saya punya Rapture Pak, yang meninggal Pak. Oke, amin. Rapture. Amin. Sama-sama Pak. Amin. Pak Philip. Iya Pak. Ya, ini ada cerita juga, misalnya menanya lah. Ini kejadian di dunia sekarang ini Pak. Ya kita bersyukur ya Yakobus ini sangat luar biasa. Apa yang kita alami sekarang ini, yang masa-masa sekarang ini, ternyata Yakobus sudah membahaskannya. Memang saya lihat bukan hanya di kita sebagai anak-anak ya, katakan anak-anak yang sudah diselamatkan, tapi saudara kita sebelah pun sudah bisa memakai kebaikan Tuhan. Saya lihat di sini tentang Yakobus juga, iman, bertindak, perbuatan. Saya lihat mereka kehidupan mereka, di ajaran mereka juga ditegaskan bahwa mereka kalau hidup itu mereka harus berbuat kebaikan, ya orang tidak mampu dibantu, kurang lebih gitu. Sehingga karena pertanyaan saya begini, orang di luar Tuhan saja kok mereka juga diberkati. Ya, diberkati artinya cukup punya gitulah. Mereka kata orang kaya, kata orang dunia, mereka masuk orang kaya karena perbuatannya, karena amal baktinya, amal kebaikannya, sehingga orang susah, orang janda-janda, orang yatim piatu diurus sama mereka. Nah, ini pertanyaan saya. Mereka juga mengalami Pak ya. Karena apakah mereka itu nepeng, contek,
bahasanya lah, apa bahasa semacam itu, sehingga mereka juga mengalami kebaikan Tuhan gitu loh. Jadi saya rasa iman dan kepercayaan perbuatan itu selama kita berbuat, kita lakukan, baik orang yang tidak kenal Tuhan secara pribadi ataupun kita yang sudah kenal Tuhan, kadang-kadang kalaupun kita pun tidak mau lakukan hal-hal gituan, ya, ada maunya baru lakukan. Kadang-kadang suka mengabaikan gitu, banyak komplain, banyak segala bla 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 gitu, Pak. Saya rasa itu aja Pak yang saya tanyakan saya, kenapa orang di luar Tuhan mereka juga diberkati, karena mereka menjalankan tentang kebaikan Tuhan, perbuatan Tuhan, mengurus yatim piatu dan janda, sehingga mereka diberkati Pak. Nah, sedangkan kita anak Tuhan masih ada yang mengalami kesusahan, ya, masih saya lihat banyak kesusahan, tapi mereka tidak mau menjalankan. Tuhan nyuruh kita bertindak dengan imam, ya, melakukan seperti contekan dari saudara kita sebelah lah, yang sekarang mereka saya lihat luar biasa Pak, soal bicara perbuatan dan tindakan mereka Pak. Begitu Pak, makasih Pak Philip. Bapak Ibu, makanya saya bilang sebetulnya tema kitab Yakobus itu adalah connected dan disconnected. Intinya ya, nanti ini dia saya, Bapak Ibu jadi nggak seru deh. Saya nggak seru Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu perhatiin nggak? Nah secara singkat. Bapak Ibu perhatiin nggak? Ada yang menarik di sini. Ayat yang 11. Yang menarik itu apa Bapak Ibu? Coba saya minta kepada Pak Rison ya. Pak Rison, coba kata, Pak Rison, coba lihat di dalam ini aja, Pak, di dalam PowerPoint kita. Ini terakhir untuk membahas untuk inilah membahas sedikit dari Pak Sebulon. Bapak perhatiin ya Pak ya, yang biru-biru, apa yang hijau-hijau ini apa Pak? Dua yang pertama itu apa Pak? Jangan berzina. Enggak, ini yang perkataan apa? Ini yang pertama apa Pak? Parison? Katanya. Lalu Pak? Katanya. Betul ya, menarik ya. Dia berkata, engkau berkatanya Pak, engkau tidak boleh berzina. Lalu berikutnya berkata, engkau tidak boleh membunuh. Tetapi, ya kan, engkau memang tidak berzina. Tetapi engkau lakukan pembunuhan. Lihat nggak, beda nggak? Apa yang ngomongin dengan apa yang dilakukan beda. Menariknya Pak, ini juga dia muncul. Says. Apa yang dikatakan, tapi nggak dilakuin. Ya kan, lalu berikutnya mengatakan lagi. Says, engkau mengatakan kepada mereka, mengatakan nih, tapi nggak dilakuin. Nggak ada perbuatan. Menarik Pak Sebulon. Yakobus juga bahas lagi Pak. Tentang bagaimana apa yang kita katakan seringkali bertentangan dengan apa yang kita lakukan. Nggak matching, disconnected itu. Ya. Ini disconnected, Pak, nggak nyambung. Apa yang kita ngomongin, tidak sesuai dengan apa yang kita lakukan. Apa yang kita lakukan tidak sesuai dengan apa yang kita ngomongin. Disconnected, Pak. Nah, itu dia, Pak. Itu dibahas, Pak, oleh Yakobus. Jadi pertanyaan Bapak yang begitu dalam, begitu detail, panjang lebar sudah dibahas juga oleh Yakobus. Nanti kita tunggu, Pak. Pertemuan kedua dan ketiga. Amin, haleluya. Haleluya. Dan saya senangnya begini, Pak. Saya senangnya adalah, terus terang ya, pribadi saya bersyukur, saya menutup ini. Saya bersyukurnya, Pak, ketika Bapak tadi mengatakan, wah, luar biasa ya Yakobus. Itu bagi saya ketika Bapak Ibu bisa mengatakan, luar biasa ya Alkitab, luar biasa ya Yakobus, luar biasa ya Paulus. Bagi saya itu adalah keberhasilan saya. Bukan ketika Bapak mengatakan luar biasa ya Pak Philip. Wah, itu kalau Bapak Ibu mengatakan luar biasa Pak Philip, itu saya gagal. Berarti saya itu lebih menonjol daripada Yesus. Harusnya saya itu lebih, Yesus itu, seharusnya tugas saya sebagai hamba Tuhan semakin mempromosikan Yesus dan saya itu semakin mengecil, makin berkurang. Nah, ingat tugas hamba Tuhan adalah kita harus mempromosikan Alkitab. Baru kita semakin berkurang. Kesaksian hidup kita, pandangan kita, pikiran kita harus semakin berkurang. Tapi biarlah kita mengagungkan pikiran Allah, pemikiran Allah, dan ide-idenya Allah itu, firman-Nya itu yang muncul, gitu, diagungkan semakin nyata, dan kita semakin terkagum dengan Dia, bukan terkagum dengan manusianya, pembicaranya. Gitu. Jadi terima kasih Pak.